Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel Belajar Online bersama Musda. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pewarisan sifat, yaitu lanjutan dari materi genetik, persilangan monohibrid dominan penuh dan persilangan monohibrid intermediate. Nah, untuk persilangan ini nanti kita akan mempelajari bagaimana tanaman kapri yang biji bulat dan biji disut kita silangkan, kita akan mendapatkan hasil yang dominan biji bulat. Kemudian kita juga nanti akan menghilangkan bunga mawar berwarna merah dan bunga mawar berwarna putih. Bagaimana pula hasil dari persilangannya? Mari kita lanjutkan pada pembahasan berikut ini. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share untuk mendapatkan materi-materi pembelajaran berikutnya. Penelitian pertama tentang pewarisan sifat dilakukan oleh Gregor Mendel, seorang pendeta dan juga ahli botani dari Austria. Mendel mulai meneliti tentang pewarisan sifat pada tahun 1856 dan mencatat temuannya pada Natural Science Society of Brünn, Austria pada tahun 1866. Beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 1900, ahli botani lainnya meneliti kembali hasil penelitian Mendel dan mereka menemukan kesimpulan yang sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mendel sebelumnya. Mendel menggunakan kacang kapri sebagai objek penelitiannya karena kacang kapri tersebut memiliki ciri-ciri di antaranya mudah dibedakan, dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan silang, daur hidup relatif pendek, menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak. Nah, atas jasanya dalam bidang pewarisan sifat inilah beliau dijuluki sebagai Bapak Genetika. Mendel dikenal dengan hukum-hukumnya, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Pada hukum Mendel 1 disebutkan bahwa setiap gen dalam alel akan bersegresi secara bebas pada pembentukan gamet. Sedangkan pada hukum Mendel 2 disebutkan bahwa setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Hukum Mendel 1 berkaitan dengan persilangan monohibrid, sedangkan hukum Mendel 2 berkaitan dengan persilangan dihibrid. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas persilangan monohibrid. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, kita lihat terlebih dahulu variasi-variasi dari tanaman kapri. Nah, tanaman kapri itu memiliki bunga ungu dan bunga putih. Juga memiliki biji bulat kuning, biji bulat hijau. Bahkan ada bijinya yang keriput. Buahnya mulus hijau, buah keriput hijau, buah mulus kuning, buah keriput kuning, bunganya di ujung, bunganya di samping, tanamannya tinggi, dan ada tanamannya yang pendek. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Nah, ada istilah parental. Parental artinya adalah induk. Sedangkan filial merupakan keturunan atau generasi hasil persilangan.
Fenotip adalah sifat yang tampak dan dapat dilihat atau bisa kita amati. Misalnya, kita melihat bunga berwarna merah, jambu yang manis. Nah, merah dan manis adalah merupakan sifat. Berarti merah dan manis adalah fenotipnya. Sedangkan genotip merupakan sifat dasar yang tidak tampak, terdiri dari susunan gen atau dua buah alel penentu suatu sifat. Ini kita lambangkan dengan huruf seperti contoh B besar, B besar, B besar, B kecil, B kecil, B kecil. Nah, kita harus menyebutkan keterangan huruf besar atau kecilnya. Sekarang kita lanjutkan. Ada yang namanya alel. Alel merupakan anggota dari pasangan gen yang mengatur bagian sifat yang sama. Berarti alel ini misalnya B besar genotipnya berarti alelnya adalah B besar dan B besar. Kita lanjutkan. Dominan. Dominan adalah sifat yang menutupi sifat lain dalam persilangan. Misalnya di sini kita beri simbol M besar untuk bunga berwarna merah. Nah, kita ambil simbol M. Kenapa harus M? Kenapa tidak huruf yang lain? Boleh-boleh saja. Ini kita ambil M agar mempermudah kita. Kita ambil saja awal dari huruf merah. Kemudian lawan dari dominan adalah resesif, sifat yang tidak tampak karena tertutupi oleh sifat dominan, dilambangkan oleh huruf kecil. Nah, lawannya yaitu M kecil, M kecil. Intermediate adalah sifat yang berbeda dari induknya. Nah, di sini kita berikan contoh M besar, M kecil. Istilah homozigot merupakan sepasang alel yang pasangannya sama. Nah, kita lihat ini, U besar, berarti dia memiliki pasangan yang sama. M besar, U kecil, sama-sama U kecil. Sedangkan heterozigot sepasang alel yang pasangannya berbeda. Nah, di sini kelihatan U besar, U kecil, kan berbeda, besar dan kecil. M besar, M kecil, kemudian B besar, B kecil. Nah, monohibrid. Monohibrid merupakan persilangan dengan satu sifat beda. Sedangkan dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda. Nah, kita akan membahas monohibrid pada pertemuan kali ini. Baik, persilangan monohibrid itu dibedakan lagi atas dua, yaitu persilangan monohibrid dominan penuh dan persilangan monohibrid intermediate. Baiklah, mari kita bahas tentang persilangan monohibrida dominan penuh terlebih dahulu. Di sini Ibu akan mengambil sampel kacang kapri berbiji bulat, disilangkan dengan kacang kapri berbiji kisut sebagai parental atau induknya. Nah, tentu saja fenotipnya adalah bulat dan kisut. Kita tahu fenotip adalah sifat yang tampak. Sedangkan genotipnya di sini Ibu memakai lambang B besar, dan B kecil, B kecil. Nah, gen dari B besar kita ambil saja satu karena dia sama, yaitu B besar. Untuk B kecil juga demikian, karena dia sama kita ambil saja satu, yaitu B kecil. Nah, gamet-gamet ini kita silangkan akan menghasilkan generasi pertama atau F1, yaitu hasilnya B besar, B kecil. Artinya ini berbiji bulat karena dia dominan. Hasil pada generasi pertama ini berbiji bulat 100%.
Nah, bagaimana pula dengan generasi kedua? Untuk generasi kedua, sebagai parentalnya adalah F1 disilangkan sesama F1-nya. Kita tahu bahwa F1 dari persilangan yang sudah kita lakukan tadi adalah berbiji bulat. Maka fenotipnya adalah bulat dan bulat. Nah, sedangkan genotipnya B besar, B kecil, B besar, B kecil. Nah, untuk itu gametnya ada dua di sini, yaitu B besar dan B kecil. Di sini juga B besar dan B kecil. Nah, bagaimana pula kita menyilangkan gamet-gamet ini? Untuk membantu kita gunakan papan catur. Kita tuliskan gamet betina dan gamet jantannya terlebih dahulu, masing-masingnya B besar, B kecil, B besar, B kecil. Mari kita lakukan persilangannya. B besar dan B besar menghasilkan B besar, B besar. Kemudian B besar dan B kecil menghasilkan B besar, B kecil. B besar dan B kecil juga menghasilkan B besar dan B kecil. B kecil dan B kecil menghasilkan B kecil, B kecil. Untuk persilangan, huruf yang besar tetap kita tuliskan di awal pasangannya. Kemudian genotipnya adalah B besar berbanding B besar, B kecil, berbanding B kecil, B kecil, yaitu 1 berbanding 2 berbanding 1. Sedangkan fenotipnya, fenotip merupakan sifat yang tampak tadi ya nak ya, karena kita tahu sifatnya dominan, maka yang berbiji bulat ada 3, yang berbiji kisut ada 1. Jadi perbandingan fenotipnya berbiji bulat berbanding berbiji kisut adalah 3 berbanding 1. Maka bisa kita buatkan persentase atau rasio genotipnya, yaitu 25% berbanding 50% berbanding 25%. Sedangkan persentase atau rasio fenotipnya adalah 75% berbanding 25%. Nah, kita lanjutkan pada persilangan monohibrida intermediate. Untuk parental pada persilangan monohibrida intermediate ini, Ibu memilih bunga mawar berwarna merah disilangkan dengan bunga mawar berwarna putih. Nah, fenotipnya tentu saja merah dan putih. Sedangkan genotipnya kita pakai lambang M besar untuk merah, M kecil untuk putih. Nah, gametnya adalah M besar untuk merah karena dia sama, kita ambil 1 juga di sini, sama kita ambil 1, M besar dan M kecil. Kita silangkan, maka generasi pertamanya akan menghasilkan M besar, M kecil. Artinya adalah bunga berwarna merah muda. Kenapa merah muda? Karena di sini adalah intermediate. Kita tahu intermediate itu merupakan suatu sifat gen yang berbeda dari induknya. Artinya tidak ada yang menutupi atau tidak ada yang tertutupi. Jadi generasi pertamanya adalah merah muda 100%. Nah, bagaimana pula dengan generasi keduanya? Generasi kedua ini adalah persilangan F1 sesama F1 yang akan kita jadikan sebagai parentalnya. Tadi kita sudah mendapatkan F1-nya adalah bunga mawar berwarna merah muda, maka kita silangkan sesamanya. Nah, jadi fenotipnya adalah merah muda dan merah muda. Sedangkan genotipnya adalah M besar, M kecil, M besar, M kecil. Gametnya
Tentunya masing-masing ada dua, yaitu M besar dan M kecil. Di sini juga M besar dan M kecil. Nah, bagaimana cara kita menyilangkan dari gamet-gamet ini? Kita gunakan bantuan papan catur. Kita tuliskan gamet-gametnya terlebih dahulu. Gamet betina M besar, M kecil. Gamet jantannya M besar, M kecil. Kita silangkan. M besar dengan M besar, hasilnya M besar, M besar. Kemudian M kecil kita silangkan dengan M besar, hasilnya M besar, M kecil. Ingat, kita tetap menuliskan huruf besar terlebih dahulu. Kemudian M besar dengan M kecil, hasilnya M besar, M kecil. M kecil dengan M kecil, hasilnya M kecil, M kecil. Nah, maka genotip pada generasi kedua ini M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M kecil dengan perbandingan 1 berbanding 2 berbanding 1. Nah, rasio genotipnya adalah 25% berbanding 50% berbanding 25%. Mari kita lihat fenotipnya. Fenotipnya adalah merah, merah muda, dan putih dengan perbandingan 1 berbanding 2 berbanding 1. Nah, karena ini persilangan intermediate, artinya tidak ada yang menutupi dan tidak ada yang tertutupi sifatnya. Maka kita bisa melihat sifatnya ada yang merah, ada yang merah muda, dan ada yang putih. Nah, dengan perbandingan rasio tadi adalah 1 berbanding 2 berbanding 1, maka kita bisa mencari persentase atau rasio fenotipnya 25% berbanding 50% berbanding 25%. Nah, di sini bisa kita lihat persentase atau rasio genotip dan persentase rasio fenotipnya sama. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bisa kita simpulkan bahwa dengan persilangan monohibrid ini kita akan mendapatkan bibit-bibit baru yang berkualitas baik atau bibit unggul, karena dengan adanya perpaduan sifat yang dihasilkan dari persilangan tersebut. Kemudian juga dapat memunculkan jenis-jenis yang baru karena adanya persilangan dua makhluk hidup yang berbeda sifat. Contohnya pada bunga mawar merah dan bunga mawar putih akan menghasilkan bunga mawar berwarna